Sebelumnya, perkenalkan kita dari Universitas Sultan Alam Tirtayasa, Angkatan 2024, Prodi Pendidikan IPA. Yang ditugaskan oleh dosen untuk memenuhi tugas UTS, yaitu dengan cara webinar umum seperti ini. Karena insya Allah kita akan menjadi calon guru, jadi kita di sini akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua tentang biodiesel berbasis mikroalga tropis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Salwanesa. Perkenalkan, nama saya Nurhawati. Perkenalkan, nama saya Amelia Yansi. Oke, lanjut aja ke materinya. Oke. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih mengenai biodiesel itu apa? Nah, biodiesel itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan contohnya mikroalga gitu kok. Nah, kita itu menggunakan biodiesel. Banyak mantul teh, suaranya mantul. Sebentar. Oke, lanjut ya. Kita menggunakan biodiesel dari nanochloropsis. Nah, tapi sebelumnya ini adalah definisi dari biodieselnya. Nah, biodiesel adalah bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses kimia dan yang disebut transesterfikasi. Nah, kita menggunakan contoh dari nanochloropsis. Nah, nanochloropsis ini ada di Indonesia. Nah, itu gambarnya ya, teman-teman. Nah, dia tuh warnanya hijau gitu. Dia tuh emang banyak di perairan Indonesia, makanya nanochloropsis ini bisa menjadi alternatif dari biodiesel. Nah, yang pertama di nanochloropsis ini tuh adalah mikroalga kan. Nah, mikroalga atulah organisme bersel tunggal yang hidup di air dan kaya minyak. Jadi si nanochloropsis ini dia tuh satunya aja tuh satu buahnya aja tuh benar-benar kayak menghasilkan banyak sekali minyak, makanya bisa dijadikan alternatif untuk menggantikan bahan bakar agar kita itu nggak perlu boros-boros untuk ngambil minyak bumi terus kan. Jadi kayak bisa memanfaatkan si nanochloropsis ini yang ternyata bisa menghasilkan banyak sekali minyak. Nah, jenis nanochloropsis SP ini dikenal sebagai pabrik minyak mini karena kandungan lipidnya tinggi dan tumbuh cepat. Kenapa bisa dibilang pabrik minyak mini? Karena ukurannya yang sangat kecil tapi ternyata bisa menghasilkan banyak sekali minyak dan bisa menjadi alternatif untuk menggantikan bahan bakar. Next. Oke, selanjutnya ada potensi unggul mikroalga. Yang pertama itu di sini menurut Hadianto dan Azim tahun 2012, mikroalga mampu menghasilkan energi 2-100 kali lebih banyak dari tanaman darat. Nah, terus yang kedua ada fotosintesis efisien. Fotosintesisnya efisien, panennya cepat dan minyaknya tinggi. Berbeda dengan kelapa sawit yang butuh bertahun-tahun, mikroalganya bisa dipanen di tiap minggu. Nah, kalau kelapa sawit itu kan dia bisa menghasilkan banyak minyak, cuma waktunya tuh lebih lama. Terus juga harus di air yang bersih. Nah, sedangkan si nanochloropsis ini dia tuh bisa tumbuh di mana-mana gitu, di air limbah juga bisa, di air limbah pabrik, limbah rumah tangga, dia juga bisa tumbuh di situ. Jadi benar-benar kayak bagus gitu untuk dijadikan alternatif dari si bahan bakar ini gitu, teman-teman. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya lanjutkan saja ya. Untuk buktinya itu tuh ada yang tadi saya bilang ya, produktivitas minyaknya itu sangat banyak ya. Kandungan minyaknya itu bisa mencapai 20 sampai 50%. Nah, bisa hingga 80%. Nah, selanjutnya bukti yang kedua itu ada produktivitas per hektar. Dari tiap liter per hektarnya itu mikroalga bisa menghasilkan 136.900. Nah, sedangkan kelapa sawit itu kan hanya 5.950 ya, jauh sekali dengan mikroalga ya teman-teman. Terus untuk kedelainya itu tuh kalau kedelai itu kan contohnya tuh 446 ya. Nah, sedangkan pada jagung itu ada 172 gitu. Itu maksudnya tuh lebih ke perbandingan antara mikroalga, kelapa sawit, kedelai dan jagung gitu ya. Ternyata mikroalga ini lebih unggul dibandingkan yang lainnya gitu untuk menghasilkan produktivitasnya gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada gambar tabel perbandingannya antara mikroalga, kelapa sawit, kedelai dan jagungnya ya. Di situ catatannya ada kandungan lipidnya yang tinggi. Nah, tadi yang aku bilang ya, mikroalga itu terdapat kandungan lipid yang sangat tinggi, jadi bisa menghasilkan panen yang cepat gitu ya teman-teman. Terus untuk kelapa sawit itu butuh lahan yang subur dan jangka waktunya lama gitu, sampai bertahun-tahun yang tadi aku bilang. Memang ternyata si mikroalga ini sangat unggul dibandingkan kelapa sawit, karena kan tadi mikroalga itu hanya bisa tumbuh dimanapun, sedangkan si kelapa sawit meskipun dia bisa menghasilkan banyak minyak, dia itu lama tumbuhnya dan harus di lahan yang subur, terus juga air yang bersih gitu ya. Berikut juga ada kedelai dan jagung yang ternyata masih kalah jauh dengan si mikroalga tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik, izin melanjutkan ya semuanya, mohon maaf. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kualitas dan optimasi. Nah, yang pertama itu ada nanochlorophyll SP ini, lipidnya itu bisa sampai 31 sampai 68% berat keringnya. Yang kedua itu nanochlorophyll ini bisa hidup di air limbah udang 50%, terus lipidnya naik ke 44,27%. Dan yang ketiga itu biodiesel memenuhi SNI 7.182 banding di 2015, siap pakai tanpa modifikasi mesin. Next.
Oke, saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Di sini tuh meskipun mikroalga banyak keunggulan karena menghasilkan banyak sekali minyak, dia itu juga tetap memiliki tantangan gitu ya. Tantangannya itu ya itu biayanya sangat tinggi gitu, dan produktivitasnya itu belum stabil. Jadi biayanya yang sangat tinggi itu makanya masih dalam pemprosesan ya teman-teman. Jadi belum bisa diaplikasikan secara luas gitu. Makanya kita tuh solusinya adalah membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menjalankan si nanochlorobsis ini sebagai alternatif dari bahan bakar gitu, agar kita tidak boros ya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan minyak bumi itu kan boros banget ya, apalagi kan kayak mahal gitu ya. Nah sedangkan si nanochlorobsis ini memang ada banyak sekali di perairan Indonesia yang bisa dijadikan alternatif dari bahan bakar itu, dan yaitu makanya pemerintah itu dituntut harusnya bisa mendukung dari si pemanfaatan mikroalga ini untuk dijadikan bahan bakar gitu, biar lebih hemat gitu ya teman-teman. Nah di sini ada solusinya. Yang pertama itu ada rekayasa strain dan fotobioreaktor tertutup. Nah itu menurut Abdel Karim dan kawan-kawan tahun 2025. Itu sangat terbaru ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada produksi bersama CO produk, yaitu bioaktif nutrisi untuk menekan biaya gitu teman-teman. Selanjutnya ada logika dan efisiensi proses. Nah, di sini ada yang pertama, semakin tinggi lipidnya, semakin banyak biodieselnya. Karena kan udah tadi saya jelaskan sebelumnya bahwasannya nanochlorobsis ini sangat banyak menghasilkan minyak gitu ya. Lipidnya itu sangat tinggi gitu, bisa mencapai 80% ya kan tadi saya bilang. Makanya semakin banyak nanochlorobsis yang digunakan, itu akan semakin banyak biodiesel yang bisa digunakan gitu. Nah yang kedua itu ada metode in situ transesterifikasi hemat energi. Itu menurut Mirzayanti dan kawan-kawan pada tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga itu ada alga bisa tumbuh di air biasa atau limbah. Yang tadi aku bilang ya teman-teman, alga itu nggak harus di air yang bersih seperti kelapa sawit, tapi alga itu bisa tumbuh dimanapun, mau di air limbah pabrik, air limbah rumah tangga, atau apapun gitu bisa gitu dia. Nah dia tuh nggak butuh lahan subur seperti tanaman darat ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulannya nih. Nah kesimpulannya adalah nanochlorobsis sp unggul dalam produktivitas dan kualitas biodieselnya. Dengan teknologi dan pendekatan multiproduk, mikroalga jadi sumber energi ramah lingkungan yang realistis dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nih ada pertanyaan nih. Kira-kira teman-teman bisa jawab gak nih? Nanti kalau misalkan ada yang bisa jawab dari pertanyaan ini, kita bakal kasih reward. Yang bisa jawab bisa raise hand ya. Oke, Firliani boleh. Izin Kak, apa tantangan dalam biodiesel nanochlorobsis sp adalah A. Mahal dan produktivitasnya belum stabil. Oke, boleh di next jawaban yang benernya teman-teman. Oke, betul banget jawabannya. Nanti kita bakalan kasih reward ya buat kamu nanti setelah ini. Oke. Iya.
Oke, dari pembahasan kali ini nih, teman-teman tuh ada yang dibingung gak sih, atau ada yang mau ditanyain gitu, atau ada yang mau berpendapat, itu boleh banget, boleh raise hand. Boleh Ibu Randy. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, sudah sampai mana progres penggunaan mikroalga dalam biodiesel ini ya, biodiesel ini. Kemudian selain tantangan yang tadi, dukungan pemerintah dan biaya mahal, apakah ada solusi lain gitu ya, atau kita kan mau menunggu kebijakan dari pemerintah atau kapan ya kan, apakah ada hal-hal yang bisa diperbuat terlebih dahulu oleh skala mahasiswa, atau langkah penelitian apa gitu ya, atau mengikuti perlombaan apa untuk bisa direalisasikan dalam skala kecil aja dulu gitu, untuk kehidupan sehari-hari, atau minimal belum untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Kira-kira apakah sudah ada? Jika sudah ada, boleh dijelaskan. Kalau belum, kenapa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dari rekan saya, apakah ada yang bersedia menjawab? Mungkin ditabung dulu, ada yang mau bertanya lagi nggak? Hah? Oke, boleh Firliani Putri Rahayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak Amel tadi sempat menjelaskan bahwa mikroalga dapat hidup dalam limbah, ya. Apakah ada penelitian yang bisa menjadi bukti bahwa mikroalga tersebut dapat tumbuh subur di dalam limbah, gitu Pak? Baik, terima kasih Firliani Putri atas pertanyaannya. Iya, sama-sama.